Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bersama kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya, barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dibungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kurban penebus salah dipersembahkan ketika seseorang tidak sengaja berbuat dosa, secara khusus dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dosa lainnya adalah tindakan memungkiri barang yang dipercayakan. Kedua, menggunakan sumpah dusta untuk memungkiri sesuatu. Intinya adalah orang tersebut bersumpah palsu. Perbuatan tersebut melanggar kekudusan Allah karena sembarangan menggunakan nama Tuhan. Atas kesalahan ini ia wajib mempersembahkan seekor domba jantan. Ia juga berkewajiban memulangkan barang yang diambilnya atau membayar ganti sepenuhnya. Ia pun harus membayar denda 1/5. Kekudusan Allah merupakan hal yang serius. Setiap pelanggaran terhadapnya menuntut tanggung jawab. Perhatikan bahwa tuntutan Allah bersifat ganda. Pertama, permasalahan orang tersebut dengan Allah harus diselesaikan. Dan yang kedua, permasalahan dengan sesama juga harus dibereskan. Orang yang menipu sesamanya wajib mengganti sepenuhnya, ditambah denda 1/5. Kekudusan Allah menuntut kita membayar kesalahan, baik kepada Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Yesus Kristus telah menebus segala dosa kita. Namun melalui kitab Imamat ini kita juga diajarkan untuk tidak menganggap remeh kesalahan yang kita lakukan, baik terhadap Allah maupun sesama. Sekalipun Kristus telah menebus dosa kesalahan kita, namun ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada akibat yang harus dibenahi. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita dalam keseharian kita setiap waktu. Yang pertama, sebagai manusia yang rentan jatuh dalam dosa, maka kita perlu setiap waktu melakukan introspeksi, karena bisa saja pikiran, perkataan, atau tindakan kita tidak mencerminkan kehidupan anak-anak Tuhan. Perlu bagi kita untuk selalu berada dalam sikap yang rendah hati, untuk menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Sikap ini akan membantu kita tidak bersikap sombong, sehingga kita selalu mau hidup dalam hubungan yang terus dipulihkan dan dibaharui dengan Allah. Menjadi catatan bagi kita semua bahwa hubungan yang baik dengan Allah akan membuat kita mengalami begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, peliharalah hubungan yang baik dengan sesama. Kita adalah makhluk sosial. Relasi kita dengan orang lain menentukan kepribadian kita.
cerminan sebagai murid Kristus terlihat nyata dalam tindakan kita ketika kita memperlakukan orang lain. Tidak bisa dipungkiri, bisa saja ada hal-hal yang membuat hubungan kita bisa mengalami keretakan atau kehancuran. Namun, ingatlah bahwa tindakan-tindakan nyata dalam bentuk penyesalan merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan agar orang lain bisa merasakan penyesalan-penyesalan tersebut. Hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah bagaimana pengajaran Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa seseorang harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, baru kemudian memberikan persembahannya. Atau dalam doa Bapa kami, ketika seseorang memohon pengampunan Allah, maka dirinya diingatkan untuk memberi pengampunan kepada orang lain terlebih dahulu. Ingatlah bahwa hanya dalam relasi yang baik, sehat, dan harmonis, berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, aspek kehidupan kita, kehidupan pribadi, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, semuanya saling terkait. Allah memanggil kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyatakan bagaimana kasih dan kemurahannya, cinta dan kasihnya di dalam kehidupan kita ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Amin.